Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini kita akan mempelajari tentang pengkajian data dasar keluarga yang meliputi komposisi keluarga, genogram, tipe keluarga, suku, agama, status sosial ekonomi keluarga, serta aktivitas rekreasi. Setelah praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan pengkajian data dasar keluarga. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Benar ini dengan rumah Bapak A? Nggih. Nggih. Taman Tirta nggih? Iya. Nggih. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Bu Emma dari Puskesmas Kasihan 1. Nah, sesuai dengan janji kita kemarin, saya kan sudah kontak Ibu ya melalui HP. Hari ini kita akan berbincang terkait dengan kesehatan di keluarga Ibu. Nanti kira-kira waktunya 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Oh iya, nggak apa-apa. Ya, nanti yang akan kita tanyakan terkait dengan data dasar keluarga Ibu. Nanti saya akan nanya terkait dengan komposisi keluarga, kemudian silsilah keluarga, dan aktivitas yang sering dilakukan oleh keluarga yang ada hubungannya dengan kesehatan. Apakah Ibu setuju? Setuju. Setuju. Sebelum saya mulai, ada yang ditanyakan tidak Bu? Nggak ada. Nggak ada, nggih. Oke, baik, kalau tidak ada kita mulai. Ini tempatnya di sini saja nih Bu nggih? Oh iya, di sini Ya. saja. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya Bu. Nanti saya mohon izin nih Bu, ini saya sambil nyatet karena nanti akan dipakai untuk dokumentasi. Jadi nanti saya mohon izin sambil mencatat nih Bu nggih, sambil gambar. Iya. Oke, kita mulai. Kalau di sini kepala keluarganya siapa nih Bu? Bapak. Bapak A. Bapak nggih. A, nggih. Bapak A. Kemudian usia Bapak berapa? 40 tahun. 40 tahun. Nggih. Nggih. Di sini alamatnya Taman Tirta, RT 1, RW 3, Kasihan Bantul nggih, leres nggih. Nggih. Kalau nomor HP-nya Ibu atau Bapak berapa nggih? Nomor HP Bapak nggih? Nggih. 0815 Nggih. 789 Nggih. 414 Ya. 80. Ya, baik. Kemudian Bapak terakhir sekolahnya apa nggih, Bu nggih? SMA. SMA. Nggih. Saat ini pekerjaan Bapak apa, Bu? Itu Bu, pedagang baju di pasar. Ya, Nggih. pedagang di pasar. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke komposisi keluarganya nggih, Bu. Kalau di sini ini Ibu asmane sinten, Bu? Saya Ibu E. Bu E. Nggih. Bu E nggih perempuan. Kemudian istri nggih, istrinya Nggih, Bapak nggih. A. Usia Ibu berapa, Bu? Saya 37 tahun. 37 tahun. Kalau sekolahnya dulu sekolah SMA apa? juga Bu. SMA juga. Nggih. Saat ini kerjanya apa, Bu? Saya ibu rumah tangga, tapi rumah tangga. ini juga nyambi online shop. Oh, Nggih. Ada keluhan, Bu? Saat ini Enggak atau ada. sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nih ya. Oke, kalau putranya Ibu ada berapa, Bu? Putra saya ada 4, 4. Nggih. Anak pertamanya namanya siapa? namanya S, S. Nggih. Baik. Laki-laki apa perempuan, Bu? laki-laki, Laki-laki nggih. Nggih. Anak pertama, kemudian usianya berapa, Bu? 17 tahun. 17 tahun. Saat ini dia sekolah SMA nggih, berarti SMA. 17 tahun. Nggih. Oke. Pekerjaannya pelajar ya, Bu ya. Nggih. Kondisinya gimana, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kalau yang kedua, Bu? Yang kedua Namanya? perempuan. Perempuan. Namanya B, Namanya B. Nggih. Saat ini usianya berapa, Bu? 9 tahun. 9 tahun. Berarti SD nggih, Bu nggih? Nggih. SD. Masih pelajar nggih. Kondisinya gimana, Bu? Apakah Alhamdulillah sehat? sehat. Sehat. Kemudian anak yang ketiga? Anak ketiga saya tuh sebenarnya anak terakhir tuh kembar. Bu. Oh iya, Nggih. kembar Cowok nggih, semua. cowok semua. Nggih. Usianya berapa, Bu? 5 tahun. Namanya, Bu? Namanya K, Kak. Baik, 5 tahun. Saat ini sudah sekolah belum, Bu? masih TK. Oh, masih Nggih. TK, nggih. Kondisi kesehatannya gimana, Bu? Kalau yang kembar itu ada asma gitu Bu. Ada riwayat asma nggih. Nggih. Oke. Nah, tadi kan Ibu sudah cerita terkait dengan komposisi yang ada di keluarga inti Ibu ya. Sekarang kita
saya akan menanyakan terkait dengan silsilah di keluarga, karena kita juga akan mengkaji riwayat dari keluarga ibu. Tadi kan ibu kan ada 4 putranya, nggih Bu nggih. Ibu dan bapak itu menikah tahun berapa nggih Bu? 2002. 2002 nggih. Nggih, sekarang kalau bapak ini kita mulai dari keluarganya bapak terlebih dahulu nggih, suaminya ibu. Bapak berapa bersaudara nih Bu? Bapak 3 bersaudara. 3 bersaudara. Nggih. Bapak yang nomor 2. Oh, bapak nomor 2. Iya. Kalau yang pertama? Yang pertama itu perempuan. Perempuan. Nggih. Nggih. Namanya siapa? Namanya Mbak L. Mbak L. Nggih. Usianya? Usianya 45 tahun. 45 tahun. Kemudian adiknya bapak? Adik bapak itu cowok. Cowok. Nggih. Oke. Usianya berapa? Usianya 37. 37 tahun. Tadi namanya siapa Bu? Adiknya Namanya Bu? A. Kemudian kalau orang tuanya bapak itu masih sehat semua? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih ada nggih. Iya. Nggih. Bapak mertuanya ibu usianya berapa? Bapak mertua berapa nggih? 70 tahun apa 70 ya? tahun. Asmane namanya siapa Bu? Bapak M. Bapak M. Nggih. Kalau kondisi kesehatannya bapak sekarang adakah riwayat penyakit keturunan seperti itu? Gula apa nggih? Oh, bapak menderita gula nggih. Baik. Kemudian kalau ibunya bapak, ibu mertua ibu Nggih. masih sehat? Masih sehat. Masih. Namanya siapa? Namanya Ibu N. Ibu N. Baik. Usianya berapa? 65 tahun apa nggih? 65 tahun. Nggih. Ada kondisi kesehatan, Bu? Kalau nggak salah ada kanker. Oh, ibu menderita kanker nggih. Nggih, ada penyakit keturunan kanker juga nggih. Baik. Kemudian kita beralih ke keluarganya ibu nggih. Nek, ibu berapa bersaudara? Kalau saya 2 bersaudara, saya yang bungsu. Oh iya. Yang kakaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Namanya siapa, Bu? Namanya Bapak C. Bapak C. Usianya berapa? Usianya berapa nggih? Beda sama saya itu 5 tahun. Berarti ibu saat ini 37 ya? Nggih. Berarti 42. 42 ya? Nggih, 42 tahun. Oke, kalau ayah sama ibunya jenengan masih sehat? Oh, Bapak sudah meninggal. Oh, Bapak sudah meninggal. Tahun berapa nih, Pak? Meninggalnya Bapak? 2010 kalau nggak salah. 2010. Dulu meninggalnya karena apa, Bu? Ini Bu, darah tinggi. Oh, darah tinggi juga. Baik, darah tinggi. Kalau ibu? Ibu alhamdulillah masih ada. Ibu masih ada. Nggih, Kondisi sehat. kesehatannya? Sehat. Sehat nggih. Namanya Bu siapa? Ibu C. Ibu C. Usianya? 63 tahun. 63 tahun. Oke. Baik. Kalau dari silsilah keluarga yang kita bicarakan tadi, ada beberapa penyakit keturunan ya, Bu ya. Dari Bapak ada tentang penyakit gula, kemudian ada kanker juga, kemudian dari ibu sendiri juga ada penyakit hipertensi gitu ya. Tapi alhamdulillah kondisi keluarganya saat ini sehat, namun ada putranya tadi yang kembar itu menderita asma. Gitu. Untuk ini Bu, yang tinggal satu rumah di sini siapa saja ya? Bapak, saya sama anak-anak. Oh, nggih. Berarti keluarga intinya saja nggih, Bu nggih. Seperti ini Bu gambarnya. Ini berarti yang tinggal satu rumah ini ya? Oh iya, nggih. Laras ya Bu ya, ini sudah benar nggih. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang kita lanjutkan lagi nih Bu nggih. Iya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan terkait dengan data dasar yang lain. Kalau tadi Ibu mengatakan yang tinggal di rumah adalah ayah, ibu, dan kedua anaknya. Jadi tipe keluarga keempat anaknya ya. Ada yang si kembar ya. Jadi tipe keluarga ibu adalah keluarga inti karena tidak ada keluarga besar yang tinggal di satu rumahnya ibu. Kemudian kalau suku nih Bu. Nah, ibu berasal dari suku apa Bu? Keluarga Jawa. Jawa. Keluarganya Jawa. Kalau bapak ibu dari suku Jawa juga. Jawa juga. Dua-duanya Jawa nggih? Jawa. Kalau bahasa yang sering digunakan di sini bahasa apa Bu? Kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Indonesia Bu. Oh, dua-duanya. Kalau dengan anak-anak biasanya menggunakan bahasa apa? Kalau anak-anak bahasa Jawa kadang-kadang. Oh iya, baik. Kalau ini kan ibu kan
tinggal di sini nih Bu, ini asli sini atau berasal dari mana Bu? Kami dari Jawa Tengah Bu. Oh, dari Jawa Iya, Tengah. pindahan. Jadi pindahan ibu Nggih. merantau. Kalau di Taman Tirto sendiri suku yang dominan biasanya apa Bu? Kalau di sini Jawa nggih Bu nggih. Jawa. Jawa, Ya. iya. Berarti ibu keluarga ibu sering berinteraksi dengan suku yang sama, ya, etnis yang sama. Baik, kalau saya lihat dekorasi rumah tadi sekilas dari luar masih semi ada joglo-joglonya Nggih, gitu nggih Bu nggih. nggih. Nggih, berarti masih ada tradisional juga Tradisional, masih iya, dipakai Bu. oleh Nggih. keluarga ibu. Kalau terkait dengan diet atau makanan atau pakaian seperti itu bagaimana Bu? Ya, ada hubungannya dengan suku? Biasanya pakai pakaian biasa aja sih Bu. Kalau pakai pakaian adat seperti itu? Ya kalau misalnya anak itu ada kegiatan di sekolah kayak gitu, ya pakai baju adat kayak gitu. Oh iya ya, kalau di Jogja memang kadang ada hari apa menggunakan Iya, pakaian adat gitu. nggih, Kalau nggih. sehari-hari pakaian Biasa seperti aja. biasa. Kalau makanan? Kalau makanan ya biasa juga Bu. Oh ya, baik. Kalau terkait dengan aktivitas keagamaan Ibu atau kegiatan sosial di lingkungan Ibu seperti apa Bu? Yang ada hubungannya dengan suku atau tradisi atau adat istiadat? Kalau di sini itu misalnya kayak ada kegiatan hajatan kayak gitu Bu, itu biasanya ya saya datang kayak gitu, usahain datang kayak gitu. Kalau pengajian kayak gitu tiap minggu saya ikut sih Bu. Iya, berarti ikut misalnya ada hajatan, kenduri gitu di desa, kalau misalnya ada gitu masih diikuti nggih. Kegiatan keagamaan juga masih diikuti oleh keluarga. Nggih, baik. Karena di sini itu sukunya dominan Jawa, jadi yang paling berpengaruh di sini budaya Jawa gitu nggih. Oke, kalau terkait ini Bu, misalnya ada yang sakit atau perawatan kesehatan di keluarga Ibu itu seperti apa Bu? Kalau misalnya ada yang sakit, biasanya kami ke puskesmas Bu. Masih ada budaya-budaya yang dianut tidak Bu terkait dengan kesehatan? Kalau budaya mungkin jamu ya Bu ya. Kadang masih minum jamu kayak gitu, kayak temulawak atau apa ya Bu ya, itu kunyit asam. Oh masih, jadi kalau ada yang sakit tetap dibawa ke pelayanan kesehatan, tetap ke tapi nanti puskesmas. Ibu sama Bapak masih mengkonsumsi jamu tradisional gitu ya Bu ya. Oke, ada yang lain Bu, misalnya ada mitos-mitos atau kebiasaan-kebiasaan yang ada hubungannya dengan adat istiadat itu masih dipakai? Enggak ada. Tidak ada. Baik. Nggih, kita lanjutkan ke agama nggih Bu nggih. Kalau di sini agamanya Islam nggih tadi nggih. Alhamdulillah Islam. Nggih, semuanya Islam nggih Bu, tidak ada perbedaan keyakinan di keluarga nggih? Enggak ada. Tidak ada. Baik. Untuk kegiatan keagamaan yang sering dijalani oleh keluarga selama ini seperti apa Bu? Kalau Bapak itu ini sih masih rajin ke masjid kayak gitu. Kadang kalau maghrib atau asar gitu ada waktu istirahat itu ke masjid gitu. Kalau saya masih di rumah aja Bu. Kalau anak-anak Bu? Kalau anak-anak kadang ikut sama Bapak sih. Ikut sama Maghrib. Bapak ke masjid kalau sore ya. Nggih. Ya, kalau kegiatan-kegiatan yang sosial Bu, biasanya kan ada pengajian, ada tadarusan bersama kayak gitu. Keluarga ini ikut di forum itu tidak Bu? Kalau saya tadi itu pengajian setiap hari Minggu. Kalau bapak-bapak kan memang ada pengajian Rabu malam, napa nggih? Kalau anak-anak biasanya memang ikut TPA sore. Gitu. Berarti ikut nggih rutinitas keagamaannya. Jadi selain ibadah wajib juga ibadah yang dengan masyarakat juga diikuti nggih Bu nggih. Nggih. Kemudian Ibu ini kan tadi kan diceritakan Ibu bahwa kegiatan agamanya cukup banyak. Nah, bisa digambarkan bagaimana sih keluarga ini menanamkan nilai-nilai agama di anak terutama itu seperti apa Bu? Kalau saya itu ngajarin anak ya kayak misalnya dari kecil kayak gitu sudah diajak sholat kayak gitu Bu. Nah, jadi kalau misalnya setiap maghrib ataupun mungkin subuh kayak gitu ya saya ajak buat sholat kayak gitu. Anak-anak kan juga kebetulan sekolahnya di sekolah Islam. Oh iya, berarti dari kecil memang sudah ditanamkan dasar-dasar dan nilai-nilai agamanya. Baik Bu. Nah sekarang kita pindah ke status sosial ekonomi ya Bu ya. Tadi kan Ibu sudah bercerita bahwa Bapak berdagang di pasar, kemudian Ibu rumah tangga yang sambil berjualan online ya Bu. Nah untuk pendapatan keluarga sendiri kira-kira 1 bulannya berapa Bu?
Kalau 1 bulan itu ya alhamdulillah 4-5 juta kayak gitu, Itu Bu. didapat dari bapak dan Dua-duanya. ibu. Nggih, Oh, sama iya. dibantu online tadi, Bu. Oh iya, berarti tapi yang dominan mencari nafkah di sini suami nggih. Bapak nggih. Nggih. Kalau alokasi dana yang didapat tadi biasanya dipakai untuk apa saja, Bu? Ya buat kebutuhan sehari-hari, Bu. Untuk anak kayak gitu, untuk pendidikan anak juga seperti itu. Kalau terkait dengan tabungan kesehatan atau tabungan pendidikan kayak gitu, keluarga di sini memiliki tidak, Bu? Ada, kalau tabungan pendidikan ada. Kalau untuk kesehatan asuransi nggih, Bu nggih. Nggih, pakai BPJS itu. Nggih, BPJS. Nggih. Berarti tetap menyisihkan sedikit uangnya untuk tabungan pendidikan dan untuk membayar BPJS. Iya. Nggih. Yang mengatur keuangan sinten, Bu? Oh, saya. Oh, dari ibu Nggih. sendiri. Nggih, ini kan bagus sekali ya, Bu ya. Tadi sudah diceritakan. Nah, kalau misalnya nih, Dilala ini keluarga ini punya masalah terkait dengan keuangan, kesulitan gitu misalnya. Nah, itu biasanya yang membantu siapa, Bu? Ya kalau misalnya ada masalah keuangan biasanya orang tua sih, Bu. Minta tolong ke orang Nggih. tua. Kalau misalnya orang tua tidak bisa, Ibu Ya kepepetnya ya ke bank sih, Bu, mungkin ya. mencari dana yang lebih besar ke Nggih, bank. nggih. Nggih. Berarti ada dari keluarga sendiri dan Masih, mencari nggih. dari eksternal juga. Nggih. Baik, Bu. Kemudian ini, Bu, yang terakhir terkait dengan aktivitas rekreasi keluarga. Kalau aktivitas rekreasi yang sering dilakukan keluarga apa, Bu? Kalau aktivitas itu tiap malam sih, Bu. Tiap malam kita pasti ngumpul bareng kayak gitu kan. Habis makan malam biasanya kita kayak ngumpul-ngumpul di ruang TV kayak gitu, nonton. Kalau nggak nanya kabar masing-masing kayak gitu, Bu. Ya seperti itu aja, Bu. Selain itu mungkin kalau piknik atau makan bersama di luar kayak gitu ada nggak? Kalau makan bersama tiap minggu sih, Bu. Oh, tiap minggu. Tiap weekend kayak gitu kadang anak-anak ngajakin keluar kayak gitu. Pengen makan di mana kayak gitu ya saya temani kayak gitu. Tapi kalau ke jalan-jalan kayak gitu jarang sih, Bu. Oke, tapi setiap tahun pasti ada rekreasi ke tempat wisata seperti itu? Paling pas ini, Bu, pas liburan sekolah kali ya, Bu ya. Jadi kayak mungkin setahun sekali kayak gitu, Bu. Nggih, Jarang. refreshing, bertemu keluarga besar Iya, seperti nggih, itu pas gitu, lebaran nggih. kayak gitu. Nggih, jadi keluarga ini memanfaatkan seperti waktu luang untuk bersama nggih, Bu, nggih, nonton TV, sekedar Nggih, nonton TV, bercakap-cakap itu sebagai Iya, hiburan juga nggih, Bu, nggih. Iya. Selain nanti kalau weekend, hari Sabtu atau Minggu makan bersama, Makan bersama, keluar kayak gitu. Iya, keluar bersama gitu ya. Ini baik, Bu Dewi, alhamdulillah ya, Bu. Ini terkait dengan data dasar keluarga tadi Ibu sudah menceritakan dengan baik. Tadi hasilnya kalau saya simpulkan dari komposisi keluarga, kemudian riwayat kesehatan keluarga tadi, keluarga ini merupakan keluarga inti ya, Bu, yang tinggal di dalam satu rumah, terdiri ayah, ibu, dan keempat putranya. Kemudian riwayat kesehatan yang ada di keluarga tadi, dari keluarga besar ada penyakit keturunan ya, Bu, terkait dengan darah tinggi, kemudian ada DM juga, ada kanker juga. Kemudian adik juga ada menderita asma ya, Bu ya. Kemudian dari aktivitas rekreasi, kemudian dari aktivitas keagamaan dan aktivitas yang lain tadi sudah diceritakan dengan baik, dan hasilnya alhamdulillah juga keluarga aktivitasnya baik-baik saja, kecuali yang tadi nggak ada beberapa riwayat kesehatan yang perlu kita diskusikan bersama. Nah, ini hasil dari pengkajian hari ini, nanti kita akan analisis bersama dulu, Bu. Nah, setelah itu nanti kita akan menentukan rencana tindak lanjut untuk diskusi kita selanjutnya. Baik, Ibu, setelah kita ngobrol seperti ini, rasanya bagaimana, Bu? Ya, alhamdulillah saya jadi lega kayak gitu, Bu. Jadi tahu juga keadaan keluarga saya. Iya, jadi kita tadi bisa mengidentifikasi masalah-masalah kesehatannya. Kemudian ada lagi, Bu, yang ingin ditanyakan? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, tadi baik sekali ya, Ibu sudah memberikan informasi dengan lengkap, detail, apa adanya sesuai dengan kondisi
keluarganya Ibu. Untuk selanjutnya nanti setelah kami analisis hasilnya, kemudian kami tentukan masalah di keluarga ini ada apa, kemudian kami akan datang kembali ke sini Bu untuk mendiskusikan masalah kesehatan yang ada di keluarga ini. Nanti insya Allah 2 hari lagi saya akan ke sini lagi. Nanti saya kontak dulu ke HP yang tadi diberikan Ibu. Boleh. Nggih. Kalau sudah tidak ada yang ingin kita diskusikan lagi, alhamdulillah kita akhiri kegiatan kita ya Bu. Saya pamit terlebih dahulu. Mohon maaf bila tadi kita berbincang ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf ya Bu ya. Sama-sama, Terima kasih banyak sudah diberikan info. Semoga keluarga ini tetap diberikan kesehatan. Amin. Saya pamit dulu ya Bu ya. Matur nuwun Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.